Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan presentasi tentang kota Andalusia. Itu menjadi pusat peradaban Islam di Eropa Barat. Periodenya ada pada 256 sampai dengan 1031 Masehi. Pendaftarnya yang ke satu ada geografis Andalusia, yang kedua ada kejayaan Islam yang ada di Andalusia dan bidang-bidang yang berkembang di sana. Nih, pertama lokasi Andalusia. Lokasi Andalusia berada di bagian selatan Spanyol, lebih tepatnya di barat daya dan terletak di benua Eropa. Beberapa data lain dari geografis Andalusia adalah wilayah ini berbatasan dengan Portugal dan Samudra Atlantik. Di barat, Laut Mediterania di tenggara terdiri dari 50% pegunungan, termasuk Sierra Nevada dengan puncak tertinggi Mulhacen tinggi dari 3.400 meter. Terdiri dari 8 provinsi adalah Sevilla, Almeria, Cadiz, Cordoba, Granada, Huelva, Jaén, dan Malaga. Cordoba bersama Baghdad dan Konstantinopel menjadi pusat kebudayaan dunia. Ada banyak ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dalam bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Dan juga ada pembangunan fisik yang menonjol, termasuk istana megah seperti Istana Alhambra di Granada dan Masjid Cordoba. Bidang-bidang yang berkembang. Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad ibn Abd al-Rahman. Ilmu ini dikembangkan oleh Ibn Yahya. Dia pernah menjadi qadhi pada masa Hasyim ibn Abd al-Rahman. B. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya adalah Ibn Malik, Abu Ali al-Shibli, Ibn Saidin, Ibn Quruf, Abu Hasan Ibn Usfur, dan Abu Hayyan al-Ghatnati. Dan pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting. Ibn Abd al-Rabi merupakan pujangga yang sezaman dengan Abd al-Rahman yang ketiga. Dia menulis buku Al-Iqd al-Farid dan Al-Aghani. Ibn Hazm menulis sebuah antologi syair cinta berjudul Al-Hamamah. Abd al-Wahid bin Zaidan dan Waladah terkenal dalam bidang syair. Mereka berdua menggabungkan syair dengan nyanyian. Ada juga Muasa dan Jazal yang merupakan karya monumental ciptaan mereka pada masa itu, sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne Kristiani mereka. Syair di Spanyol didasarkan pada model syair Arab. Syairnya digabungkan dengan musik, jadi terlihat begitu indah. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik yaitu Al-Hasan bin Nafi yang dikenal dengan Ziryab. Pada tahun 789 sampai dengan 857 Masehi, Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan pertemuan di Cordova. Ia mahir dalam mengubah lagu. Mengubah lagu di sini maknanya adalah menyusun lagu atau merangkai lagu. Ilmunya itu diajarkan pada anak-anak bahkan pada budak-budak, sehingga ilmunya menjadi terkenal. Selanjutnya ada filsafat. Ibnu Bajjah dengan nama aslinya Abu Bakar Muhammad al-Shaykh merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Dia menulis buku terkenal Tadbir al-Mutawahhidin. Selain dirinya terdapat Abu Bakar bin Tufail, penduduk asli Wadi Ash, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada. Dia banyak menulis buku tentang astronomi, filsafat, dan kedokteran. Hai bin Yaqzan merupakan karya filsafatnya yang terkenal. Pada akhir abad 12 Masehi, muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibnu Rushd dengan panggilan Averroes. Ia menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. Ada juga di bidang sains. Pada masa Islam di Spanyol, ilmu-ilmu kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Dalam ilmu kimia dan astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu Ibnu Khaldun, seorang perumus filsafat sejarah. Ibnu Khaldun adalah ahli dalam analisis sejarah murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal dalam Muqaddimah yang sekarang masih digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.